Halo Kaf Bro, welcome to Kata Friday, Kaf Talks on Friday, podcast 2 mingguan yang tayang setiap hari Jumat untuk kita, para pencari pertanyaan. Brought to you by Kaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kaf Bro, apa kabar semuanya? Balik lagi di Kata Friday, Kaf Talks on Friday, barengan sama gue Dida Maryuda. Nah, penasaran kan di episode kali ini ada siapa aja? Langsung aja kita sapa-sapa. Ini dia, Mas Ivan Ahda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Mas? Alhamdulillah Mas Dida sehat-sehat. Alhamdulillah, syukurillah. Lagi sibuk apa nih sekarang? Sekarang biasa ngurusin beberapa organisasi pendidikan. Ya. Semua murid semua guru di PSPK. Ya. Terakhir memang baru 3 bulan lalu baru kepilih jadi ketua ikatan alumni Fakultas Psikologi UI. Masya Allah. Oke. Bisa ceritain ke ini nggak, ke Kaf Bro gitu? Mungkin ada Kaf Bro yang belum mengenal sosok Ivan Ahda nih, silakan loh. Ya, jadi sebenarnya kalau aktivitas saat ini ya, Mas Dida, jadi banyakan di area pendidikan. 2 tahun terakhir aktif di jaringan Semua Murid Semua Guru. Kemudian aktif juga di salah satu lini organisasi yang aktif di kebijakan pendidikan. Kita coba bantu analisa kebijakan, rekomendasi gitu kan. Beberapa yang masih jalan sampai saat ini, walau itu kan tadi bisa dibilang 2 tahun terakhir lah 2 tahun terakhir, betul. Dulu awal bangun sekitar tahun 2016 tuh bangun agensi sendiri Maxima, kemudian ngembangin pemimpin ID bareng teman-teman yang di Rumah Wijaya kan, kita ada working space bareng-bareng segala macam. Anyway itu, dan apalagi kalau sekarang pandemi ya. Betul. Nggak tahu deh, mungkin banyak Kaf Bro juga yang ngerasain kalau sekarang tuh rasanya malah lebih capek. Lebih capek benar. Kalau kita kan dulu ya, kalau kita kerja gitu kan, kayak dari satu tempat yang lain sempat ada istirahat dulu. Nah kita tuh kayak sekarang antara satu meeting yang lain tuh cuman dijeda kalau nggak ke toilet atau nyari cemilan sedikit kan, langsung jalan aja. Langsung jalan terus. Capek banget. Meeting terus ya. Nah tapi kita belum sebelum ngomongin lebih dalam lagi tentang yang Mas Ivan gelutin gitu ya. Bisa ceritain nggak ya sedikit prosesnya gitu ya, kenapa sih bisa mengambil jalan ini gitu? Ya, mungkin gue kalau reflect ya, jadi dulu pas sekolah di sebuah SMA yang sering banjir kira-kira gitu ya. Mana tuh? Bukit Duri. Banyak soalnya. Banyak juga. Di SMA 8 dulu kan jadi ketua OSIS gitu kan, terus aktif gitu kan, terus dari situ kayak asik banget nih kita ikut kegiatan sosial. Pas kuliah juga. Nah di kuliah itu ya kita termasuk mahasiswa yang ya ujung-ujung antara mau lulus ataupun tidak lulus kira-kira gitu. Ujung-ujung lulusnya. Nah gue inget banget waktu itu pernah jadi guru Mas. Jadi pada satu kesempatan ditawarin jadi guru, terus kan waktu itu kan gue bilang Bu, saya belum lulus nih. Kayak nggak apa-apa Mas Ivan, ini ada satu mata pelajaran namanya muatan lokal karakter building, coba aja. Karakter building. Akhirnya gue jadi guru di situ sekitar 1,5 tahun. Itu di tahun berapa tuh? Itu tahun 2007-2008. Jadi pas waktu itu akhirnya ngajar SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah dari situ lumayan kayaknya memang kita harus lebih respect nih sama guru kan. Ternyata juga kayak urusan pendidikan itu menurut gue kompleks banget ya. Dan akhirnya jadi lebih kerasa pengen. Akhirnya setelah itu ya udah kerja di beberapa tempat, dan memang arahnya nggak jauh-jauh Mas. Jadi pokoknya antara urusan people development, ngurusin orang segala macam, kemudian akhirnya lama-lama ngerucut gitu kan, kayaknya DNA-nya nih nggak berubah. Maksudnya gue ngerasa kayak kalau kita kerja dimanapun tempatnya, itu pokoknya intinya adalah jalan yang dipilih ini harus memang kemudian ngasih impact. Nah akhirnya gue ngerasa ya udah, kalau emang kita bisa dapetin semua jadi satu, kayak oke lah, penghasilan dapat, ilmu dapat, segala macam, mantep banget kan kalau bisa sekalian ngasih manfaat buat orang. Akhirnya beberapa pilihan yang gue ambil itu akhirnya kayak ketemu aja gitu benang merahnya, ketemu banyak mentor, ketemu beberapa orang, terus akhirnya ngarahin ya udah deh, kayaknya 2 tahun terakhir ini kayak makin mantep makin mantep banget. Tapi pada saat waktu tahun 2007 itu tadi ya, mungkin umuran kita itu banyak yang menganggap gue mau tahun 2007 ini gue mau langkahnya adalah menjadi pengusaha misalkan kan, atau enggak menjadi artis, musisi dan sebagainya. Nah, lo tuh memilih untuk gue pengen ngajar. Nah, itu gimana?
Ya, jadi gue almarhum bapak gue dulu guru. Oh, oke. Dan gue anak ke-6 dari 6 bersaudara, Mas. Dan 5-5-nya tuh pernah jadi guru. Pernah jadi guru semua, berarti udah mendarah daging ya. Kayaknya itu kayak masuk ke bawah sadar gue gitu. Karena bapak gue dosen, tapi gue belum kepikiran dia ngajar gitu. Nah, ternyata sebenarnya yang nggak disadarin kita semua nih guru sebenarnya, ya kan? Kita bisa ngasih sesuatu, bisa ngajarin orang. Benar. Akhirnya waktu itu gue inget sebenarnya memang ya tentu biasa lah, namanya mahasiswa yang sedang berjuang kan butuh penghasilan kan gitu segala macam. Tapi dibalik itu sebenarnya kayak kapan lagi ya? Gue belajar psikologi gitu kan, belajar tentang bagaimana kemudian apa sih kayak ya kepribadian, karakter segala macam. Kalau orang susah nyari wadah buat apa aplikasi ilmunya, ini datang tawaran langsung ngapain aja ya, walaupun gue tahu lagi-lagi Mas ya kan setiap pilihan ada konsekuensinya kan. Ya waktu itu gue inget banget pokoknya gue yang wisuda terakhir itu ya angkatan gue tinggal 2-3 orang lah kira-kira gitu. Termasuk lu. Jadi kayak oke, udah nggak kenal lagi nih, udah aman deh kelas, tapi kira-kira ya insya Allah gue nggak nyesel ya kalau sekarang gue rasain sekarang. Jadi beberapa momennya kayak gitu. Kalau gue ngeliat ada benang merahnya sih. Kalau ngomongin pendidikan kan ngomongin bagaimana berusaha ngubah tuh seseorang menjadi lebih baik kan, intinya kan itu. Terus betul. Ya ilmu gue belajar tentang itu juga. Terus kemudian apa sih yang kita perlu lakukan, karena itu kan investment masa depan ya. Jadi ya gue yakin aja kalau emang kita do something di area ini, betul memang mungkin hasilnya nggak langsung kelihatan Mas. Maksud gue kayak mungkin aturan dibuat sekarang baru kerasa 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, tapi ada prosesnya dan ini yang harus disadarin, tapi gua rasa itu worth it lah untuk diperjuangin gitu. Terus ngomongin soal pendidikan kita sekarang gitu ya, itu kalau in general dari menurut pandangan Mas Ivan gimana sih? Kalau ngeliat pendidikan ya Mas Dida ya, itu kan urusan hajat hidup banyak orang gitu ya. Terus yang kedua di pendidikan ini banyak banget gitu di Indonesia, misalnya mulai dari ngomongin kesejahteraan guru, kurikulum, fasilitas gitu, apapun lah infrastruktur gitu kan. Nah, menurut gue challenge-nya di Indonesia adalah pertama kita punya sekaligus kayak luas banget, penduduknya banyak, itu kan blessing sekaligus challenge gitu kan, itu satu. Terus yang kedua memang kemudian kita tetap berhadapan sama hal-hal yang di tengah nih persimpangan. Kenapa gue bilang persimpangan Mas Dida? Kita ngerasain banget kan pas pandemi ini kan. Jadi kalau dibilang kayak dulu gimana sekarang, nah dulu itu juga beda konteksnya. Ini pandemi ini akan ngubah banyak hal Mas Dida. Jadi menurut gue kayak pendidikan di Indonesia nih mudah-mudahan sih on the right track ya. Tapi semua orang harus tahu bahwa pendidikan ini bukan kayak sulap Mas, bukan kayak ngubah apa gitu cepat gitu kan. Ini kayak sesuatu yang memang semua harus punya concern yang sama, harus sama-sama berkorban gitu kan. Terus kayak siap untuk larinya tuh nggak sprint Mas, maraton. Dulu menimba pendidikan tuh tidak seperti sekarang kan nih Mas ya, nggak ada online ya kan. Betul. Nah berarti memang anak muda sekarang itu juga bila mau menjadi pendidik gitu ya, dia harus memilih konten yang bagus juga ya untuk istilahnya kita mengkomunikasikannya gitu. Betul. Gue ngerasa anak muda tuh justru bisa jadi game changer Mas. Maksud gue gini, karena di tengah kondisi yang memaksa kita harus shifting ke dunia digital, maka kan tingkat adaptabilitas yang lebih tinggi tentu anak-anak muda nih, gitu. Dan itu satu, itu yang kedua, ya mereka lebih IT literate gitu kan. Terus yang kedua, jadi sebenarnya apalagi anak muda kan semangat. Jadi semangat udah ada, skill buat ini juga udah ngerti segala macam. Jadi nunggu apa lagi anak muda untuk bisa join untuk beresin pendidikan itu sih. Benar sih, itu dia tuh. Jadi kita ngerasa yang kita bilang anak muda pun sebenarnya mulai dari kalau ini ya Mas, gue kemarin baru ketemu juga di SMSG itu ya, anak-anak SMA yang dari SMA tuh udah bikin gerakan, bikin banyak inisiatif lah, bikin teman belajar, bikin kesadaran akan kemudian lingkungan dan seterusnya. Nah, gue ngerasa mulai dari situ SMA lah, kemudian kuliahan. Nah, ini juga jangan lupa kan banyak orang-orang tua muda juga. Nah, ini justru kayak segmen yang kemudian penting untuk diajak ikut turun tangan ngeberesin pendidikan gitu. Ya, mungkin yang anak-anak milenial sekarang tuh salah satunya juga bisa istilahnya mengajak, memberikan sebuah sesuatu yang positif kan. Benar. Jadi nggak cuman konten-konten receh doang yang bisa dihadirkan. Betul. Gitu kan. Kalau gue sepakat banget karena gini, kalau kita cuman hanya complaining ya, Mas Dida ya. Gue lebih berpikir instead of
kalau lo nggak suka sama konten yang lo anggap nggak mendidik ya, lo harus bikin konten tandingan, Itu konten dia. baru. Bener. Nah ini yang pengen didorong. Jadi bisa lewat apapun dan utamanya teknologi karena lebih cepat viralnya, kan lebih bisa masuk ke berbagai banyak lapisan masyarakat. Bener. Berarti kalau dari Mas Ivan sendiri, kontribusi anak muda tuh sebenarnya bisa sejauh apa sih? Menurut gue pertama ya. Jadi mereka bisa mulai initiate gerakan apapun. Ya. Ya namanya anak muda kan, kalau bercandaan kita Mas lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi maksud gue nggak usah khawatir kayak ini gue udah benar atau belum, nggak usah, jalanin dulu aja. As long as lo ngerasa bahwa yang lo lakuin tuh pasti dapat manfaat. Terus yang kedua, nah kekuatan kita kan kalau bareng-bareng ya Mas. Ya. Nah jadi gue ngerasa anak muda tuh paling gampang engage sama yang lain gitu. Nah dia harus bisa jadi jembatan sama siapapun untuk bikin apa istilahnya kayak kolaborasi sama teman-teman yang lain segala macam. Yang ketiga, anak muda tuh menurut gue gudangnya inovasi. Nah, jadi mereka tuh adalah orang-orang yang bisa kita dorong untuk, karena mereka kan fearless ya Mas. Ya, maksudnya kayak nggak takut gitu, lu coba aja segala macam. Nah kita ya bukan kita masih muda juga. Maksud gue adalah ada sebagian masyarakat yang mungkin masih ngerasa kayak aduh maju mundur kan mau bantu pendidikan. Ya. Gue pengen maksudnya dibilang di kesempatan ini menurut gue nggak usah khawatir, anak muda pokoknya ambil peran aja, mau melakukan di area manapun as long as menurut lo kayak ini pasti dapat manfaat, pokoknya lakuin aja. Nah, gitu. Apabila ada anak muda yang memang gue bisa nih, gue punya suatu ilmu yang pengen gue share, itu ada nggak sih secara komunitasnya atau enggak secara wadahnya gitu ya? Sekarang tuh memang banyak banget Mas wadah ya orang aktivitas anak muda ya. Nah sebenarnya di salah satu yang gue aktif sekarang Mas di jaringan Semua Murid Semua Guru itu exactly kita punya wadahnya. Jadi kita sebenarnya ngumpulin banyaknya kita bilang KOP Mas, komunitas dan organisasi pendidikan yang punya banyak interest di berbagai di berbagai area. Terus anak muda tuh bisa join ke salah satu KOP dan ikutan. Ada yang seneng ngajarin guru, silakan ikutan. Ngajarin guru? Bisa. Nah, seperti apa itu? Jadi kayak kita kan mikirnya guru mah nggak bisa diajarin kan gitu. Karena kan guru perlu diajarin misalnya kayak public speaking, kemudian bikin konten. Itu kan guru kan sekarang dipaksa bikin konten. Terus anak muda udah punya skill ya kan, udah pasti paham. Terus kemudian ada misalnya yang senang sama isu-isu pendidikan inklusi gitu kan, disabilitas gitu kan, bantu teman-teman yang mungkin kekurangan gitu kan. Nah ini banyak banget. Nah salah satunya di Semua Murid Semua Guru itu. Nah yang pasti salah satunya Mas Dida yang gue pengen bilang bahwa di saat sekarang kita tuh sering banget nge-promoting bahwa misalnya kayak urusan pendidikan ini tanggung jawab semua. Betul. Gitu kan. Betul. Anak muda bisa jadi promotor yang paling depan nih untuk ngajakin orang-orang gabung. Jadi dia bisa join bikin program cari para mitra perusahaan, organisasi, sekolah segala macam. Pokoknya sih sekarang gua rasa agak berbeda kejadiannya mungkin 5 tahun 10 tahun lalu. Sekarang tuh banyak banget wadah buat orang ikut jump in, ikut bantu pendidikan. Masya Allah. Nah, kalau kita kan di sini hidup di kota besar gitu ya. Ngomongin soal pendidikan, untuk kota-kota kecil tuh gimana sih? Ya kalau ngomongin pendidikan itu salah satu yang jadi isu adalah isu pemerataan Mas Dida. Betul. Menurut gue challenge-nya dua ya. Challenge-nya selain ngomongin infrastruktur ya, berarti kan ngomongin kayak tentu fasilitas sekolah, terus kemudian akses telekomunikasi dan seterusnya. Yang kedua sebenarnya gini, poin kuncinya adalah kemampuan literasi. Nah kita ngerasa bahwa sebenarnya kita di kota-kota besar nih banyak untungnya. Maksudnya kayak kita mudah mengakses informasi segala macam. Terus kemudian kita beruntung misalnya punya banyak ruang untuk bisa ningkatin kayak kemampuan kita berkomunikasi, berinteraksi. Nah bayangin Mas Dida ya di era sekarang gitu, udah kemudian fasilitas kurang, kemudian dapat challenge untuk berusaha ngasih nambah set skill baru nih buat di pendidikan segala macam. Gue challenge-nya itu. Nah gue ngerasa sebenarnya tapi ingat kalau gue selalu percaya di setiap masalah atau krisis selalu ada peluang kan. Ada peluang ya, ada peluang. Nah ini saya peluang sebenarnya gue ngerasa kayak kita butuh nguatin teman-teman di lokal di daerah atau apa. Betul. Kita selama ini kan selalu berusaha ya kota-kota besar narik talent terbaik dari daerah, ngumpulin di kota terus nggak mau balik. Daerahnya malah kelupaan. Betul. Nah, gue ngerasa bahwa kita harus kemudian nguatin juga gerakan-gerakan atau activity di mana kita bisa empowering mereka, empowering teman-teman di daerah. Jadi guru-guru daerah, komunitas pendidikan daerah, semua elemen yang mungkin diajakin untuk bantu pendidikan. Tentu poinnya adalah kalau selama ini kita berpikir kalau konsep piramida ya, Mas Dida,
maksudnya masyarakat di bawah di atas pemerintah, kita berpikir pemerintah ngapain nih buat pendidikan? Betul. Kayaknya kita harus menunggu aja. Nah, kita harus ubah nih piramidanya, harus kita balik. Jadi yang di atas itu gimana caranya masyarakat punya inisiatif apa? Pemerintah tinggal bantu amplifikasi. Jadi maksud gua di era sekarang apalagi benar juga. Kita butuh banyak usaha-usaha empowering teman-teman di daerah. Ya benar. Dan sebaliknya juga Mas, gue ngerasa kayak teman-teman di daerah tuh punya banyak kekuatan juga. Nah, cuman selama ini misalnya nggak merata terkoneksinya. Betul. Nah, gue seneng kata-kata misalnya integrasi. Jadi integrasi gimana kemudian dari yang teman-teman di kota di terus kemudian daerah-daerah yang lebih kecil segala macam. Ingat, kita percaya dengan filosofi tadi ya, semua murid semua guru tadi ya. Jadi semua orang punya potensi untuk kemudian bisa saling belajar dan mengajar. Itu sih. Iya. Dan mau gerak ya. Dan mau gerak. Kadang kan yang udah punya ide A I U E O sampai besar banget tapi kayak aduh gue mager tapi nih nggak ada yang ngurusin kayak gitu kan. Nah, tapi juga anak muda kadang ya tadi bilang ya kita bisa ngajar tapi leadershipnya nggak ada. Ya. Nah, itu dari Bro Ivan sendiri gimana? Ya, ini gue jadi ingat ya, sekitar setahun lalu, Mas, gue diskusi sama beberapa orang, salah satunya sama Mas Salman, kemudian pas cerita, apa sih sebenarnya kalau ngomongin kita kita banyak tantangan lah ya, di ekonomi, pendidikan gitu, sosial dan seterusnya. Dan apa sih yang bisa menyatukan itu semua? Artinya yang bisa kemudian jadi enabler itu semua. Nah, gue ngerasa emang kepemimpinan. Nah, jadi dan lu juga bikin pemimpin.id betul, itu kan, sama teman-teman kita bangun pemimpin.id gitu, karena kita ngerasa sebenarnya gini, kalau technical expertise saja nggak cukup, tapi orang harus punya soft skill, apalagi yang namanya kepemimpinan tadi. Karena gini, kadang-kala Mas, isunya nggak selalu ngomongin sumber daya yang kurang. Nah, kadang gini, kita ngerasa ada satu, gue ngelihat ya Mas ya, gue ngeliat ada beberapa masalah pendidikan. Gue cek kan, apa kurang sumber daya? Enggak juga. Iya, benar. Akses ada juga. Banyak orang-orang hebat di Indonesia tuh, betul. Tapi kok nggak jalan? Nah, berarti leadershipnya yang kurang. Nah, jadi sebenarnya ini gue juga dorong sebenarnya buat anak-anak muda nih ya, buat brokaf dimanapun berada gitu, kayak kalau lo ada kesempatan untuk kayak ngasah leadership gitu, mulai dari sekolah atau di kuliah, mending ikut aja. Karena gue percaya itu kayak leadership is all about interaction. Jadi semakin banyak interaksi sama jam terbang ini. Jadi gue kalau semakin keasah, gue kalau ditanya gitu kan, Van, gue kalau meningkatin kepemimpinan gue gimana? Gue pasti nggak nyuruh baca buku. Gue bilang lu udah main kemana aja. Nah, karena kalau anak muda tuh banyak main kan, ketemu banyak orang, terus megang organisasi tuh banyak, itu lama-lama tuh kayak keasah gitu loh Mas. Iya benar. Nah, itu kayak natural aja. Itu bukan sesuatu yang kayak kita harus kayak ikut kursusnya dulu segala macam. Yang penting lu banyak main dulu aja. Gitu. Ya banyak kenal orang. Betul. Ngobrol, sharing seperti itu ya. Tapi memang dari karir path yang lo lakuin ini ya gitu, ada nggak sih sedikit cerita gitu jerih payahnya, susahnya gitu? Ya, ini gue punya salah satu filosofi ya Mas ya. Gue ngerasa kayak ya kan kita tuh di ajaran agama kita diajarin kalau jadi manusia tuh yang jadilah yang paling bermanfaat. Betul. Kan buat lingkungan sekitar, buat manusia yang lain. Nah, gue ngerasa bahwa sebenarnya nggak pasti ada ujian. Beberapa yang gue rasain kayak ternyata misalnya gini, ya apa sih yang lo harapin career path dari ngurusin beginian gitu kan? Itu yang paling simpel kan? Atau yang kedua, insentif ekonomi apa sih yang lo dapetin segala macam? Nah, gue inget banget nih, mertua gue suka bilang gini, kalau lo mikirin orang lain, Tuhan yang mikirin lo gitu. Jadi itu salah satu motivasi juga, karena gue ngerasa bahwa sebenarnya gini, Allah tuh akan cukupin kita kok, urusan kita segala macam. Tentu ada up and down gitu segala macam. Kayak gue pas building kayak social business di Maxima, di dampak sosial, terus kayak ngerasa pasti banyak ketemu ininya kan. Tapi ternyata karena kita ketemu banyak orang, silaturahim kan, memperpanjang usia dan memudahkan rezeki kan. Akhirnya ada aja kok kemudian kayak kita ada kerjaan apa segala macam. Jadi ternyata ya gue ngerasa kayak keyakinan jalan yang gue pilih ini ya Mas Dida, gue pengen memberikan alternatif hidup yang lain buat orang yang ngelihat itu. Jadi kayak ternyata bisa juga ya ngambil jalan aktif di pendidikan atau di sosial tuh bisa jadi apa ya, jadi role model, terus kemudian bisa ngasih impact sekaligus bisa hidup kok. Bisa gitu. Hidup juga bisa hidup juga. Jadi kadang-kadang orang mikir, aduh gue sosial mulu nih, kapan gue hidupnya? Kadang suka ada yang mikir gitu. Challenge-nya kan. Gitu emang, challenge-nya gitu. Iya, jadi emang harus keteguhan kesabaran. Ini kayak kuat-kuatan keyakinan kita sih. Karena rezeki udah ngatur ya. Nah, untuk menstimulus anak muda zaman sekarang gitu, untuk menjadi seorang guru ya, tanda kutip guru awal, itu gimana sih? Sebenarnya yang pertama adalah mulai dari inner circle yang terdekat. Menurut gue kan kayak
ya setiap kita bisa masuk ke keluarga kita sendiri gitu. Ya. Kayak atau yang kedua kayak teman-teman kuliahan, teman-teman sekolah itu yang paling gampang. Terus yang kedua biasanya urusan kayak gini Mas kan ya namanya semangat kan kadang naik turun ya. Iya benar. Maksud gua awalnya ngajarinnya semangat, iya, kayak aduh kendor nih, gue ya, capek juga. Itu wajar banget kan. Iya, Nah, iya. gue ngerasa kalau kita bareng-bareng tuh minimal banget ya ada yang ngingetin, lu kok nggak semangat, lu padahal nggak semangat kan gitu. Jadi jangan sendirian aja kalau ngerjain urusan beginian gitu. Maksudnya kayak kalau kita lagi lemah semangat, lagi capek kan ada yang ngingetin. Nah, Iya, terus yang ketiga sebenarnya mulai dengan sumber daya yang ada aja. Nah, jadi existing resources aja. Jadi gue ngerasa gitu banyak orang niat baik, tapi pas udah mau mulai nih Mas ya, gue harus nyiapin ini, gue harus ini, nggak jalan-jalan tuh, yakin gue gitu. Karena kalau emang jalan sendiri susah ya. Susah. Tapi maksud gue jangan sampai itu membuat kita tuh kayak berhenti melangkah gitu kan. Kayak mulai dulu aja tuh penting juga kan untuk kayak kita ngapain nih ya segala macam. Tapi menurut gue sih itu mulai dari sumber daya di kita, ngajakin orang bareng, sama kemudian mulai dari lingkaran terkecil aja yang kita bisa lakukan. Iya. Kalau konteksnya anak muda ya Mas ya, anak Indonesia tuh kayaknya udah punya lebih dari cukup deh kemampuan untuk bisa ngelakuin sesuatu. Maksud gua kayak nggak apalagi sih yang mau dia cari, maksudnya modal apa lagi? Emang tinggal lakuin aja. Ya, tinggal lakuin aja. Ini kan masalah kayak ya udah lo mau nyari apa lagi sih gitu. Nyoba dulu. Nanti ketagihan deh, yakin gua. Oh gitu ya? Ketagihan. Itulah enaknya di dunia pendidikan, maksudnya kayak kita ngerasa kayak capek, tapi nanti kita nagih Mas. Ya walaupun mungkin intensitas berbeda-beda kan, ada yang kayak minimal banget tuh nagihnya gini, gue Sabtu Minggu nih selain waktu keluarga pengen deh apa sih iseng-iseng ngajar di RPTRA misalnya atau ngajar di mana, itu lakuin aja sih. Karena emang gue ngelihat ini contoh dari bokap gue ya, seorang dosen gitu. Dia tuh bener-bener rela ngajar jauh-jauh gitu ya ke Bekasi dari Pamulang nih. Nyetir sendiri udah ujung-ujung Mas. Ujung-ujung kan. Umurnya 75 gitu, dan dia bela-belain nyetir sendiri untuk ngajar dan emang mungkin sesenang itu ya. Ya, dan kepuasan batin kali ya. Menurut gue itu kayak itu sesuatu yang nggak bisa ya, bayangin Mas, ya selain kita yakin tuh amal jariah gitu ya. Terus betul, Allah. Itu ada apa ya? Itu ada hal yang lo nggak bisa gantiin ngelihat orang tuh kayak berbinar gitu kan, kayak menyaksikan kedatangan guru atau itu kan kayak wah apalagi ditunggu-tunggu kan gitu. Itu kayak ya insya Allah tuh doa-doanya tuh masuk semua kan gitu kan. Jadi kayak itu hal-hal yang nggak bisa ditakar sama kepuasan materi sih. Dan itu nggak bisa diomongin juga ya, harus ngerasain sendiri ya. Ya harus ngerasain sendiri. Dan itu udah passion lu berarti ya? Iya bisa dibilang gitu. Kadang kan gue juga suka diprotes. Maksudnya gini, kalau Sabtu Minggu lu nggak kerja kan? Terus gue bilang, emang definisi kerja apa? Maksud gue kayak untuk orang yang terjun di dunia kayak gini gitu ya. Maksud gue ya harus siap kapan aja. Ya dan kita harus mewakafkan waktu kita juga. Betul. Ya tentu kita tahu boundaries kan, kayak waktu family time, keluarga. Itu kita bisa ngatur. Tapi maksud gue adalah filter pertamanya, point of view-nya adalah sebenarnya ya waktu lo kalau lo udah dedikasiin tuh lo harus siap untuk kemudian bantu orang lain gitu. Iya benar ya, berarti memang kalau misalkan Kaf Bro mentok ya jangan lupa udah lanjutin aja ya. Lanjut aja. Jalan terus. Nah, ngomongin soal sebelum pandemi dan sesudah pandemi, apalagi ya tadi lo bilang lo ngajar di tahun 2008 ya. Lu ngerasain perbedaannya nggak sih, dan apa aja sih perbedaannya? Banyak ya. Dulu kita ngerasa digital tuh bahkan not an option gitu, bukan opsi gitu. Sekarang jadi opsi utama kan. Terus yang kedua adalah kita akhirnya menyadarin Mas bahwa kita selama ini punya kayak mental block kan, kayak gue nggak bisa. Nah sekarang ya kalau misalnya ada guru atau pendidik gitu kan, atau kita yang kayak mau nggak mau lo harus bisa gitu. Jadi lo nggak ada opsi untuk kabur dari situasi ini. Jadi somehow itu sebenarnya buat kita juga kayak nembus batas kita juga. Kayak ya contoh ya, setiap orang kayak gue nggak berani ngomong depan umum, ya lo ngomong lah sekarang mau nggak mau segala macam, di videoin, bikin konten segala macam gitu. Itu kayak itu yang berubah di pendidikan. Nah, terus yang kedua menurut gue sekarang gini, yang perlu jadi excitement gitu ya buat kita ya adalah semua orang mikirin pendidikan. Itu yang menurut gue really happy ya, karena dulu kan kita cenderung berpikir bahwa pendidikan ini urusan yang tua-tua gitu. Yang tua-tua atau yang misalnya emang udah kerjaannya di sekolah aja. Sekarang kan ya anak SMA, anak kuliahan udah mikirin kok bisa protes langsung di IG kan kalau ada apa-apa gitu kan. Jadi itu yang berbeda sekarang. Jadi kayak semua orang kayak fully aware nih pendidikan ini tanggung jawab kita, dan lo nggak bisa hanya kemudian bergantung pada pemerintah aja atau hanya menyalahkan satu atau dua pihak aja. Ya lo punya peran aktif untuk bisa kemudian kayak active learning gitulah. Jadi orang punya kemudian inisiatif untuk bisa melakukan sesuatu. Dan pendidikannya itu nggak cuma formal ya, informal pun juga banyak ya sekarang. Banyak banget. Nah, momen-momen lu
yang dimana mentok lo harus lanjut lagi, terus mentok harus lanjut lagi. Itu ada momen yang lucu gak sih yang bisa di-share ke Kaf bro? Ya, jadi mungkin ini kayak 3-4 tahun lalu ya. Jadi ketika gue ngerasa kayak pada saat itu masih waktu itu bekerja di salah satu consulting company gitu kan. Kemudian kayak ngerasa kayak kayak udah semua challenge tuh udah lewat segala macam. Terus kayak sesuatu ada waktu ada bikin ide inovasi gitu kan. Terus kayak wah nggak bisa jalan nih. Terus waktu itu tuh maju mundur, Mas. Gue kayak ngerasa kalau bikin ini sendiri kayak mampu apa enggak gitu kan. Terus kayak kalaupun jadi kayak lu bisa hidup dari ini apa enggak gitu kan. Ya udah akhirnya waktu itu gue berpikir, gue inget banget kayak nyari waktu dulu untuk kayak ngendapin dulu lah, mikir sekalian, terus ngobrol sama istri kan, ngobrol sama mentor-mentor segala macam. Waktu pada saat akhirnya gue ngerasa kayak ya udah ini mungkin sign dari Allah untuk kemudian kayak ngebikin sesuatu tuh sendiri dulu gitu. Maksudnya kayak dengan infrastruktur yang ada tuh sekarang nggak pas visionnya gitu. Ya udah gue waktu itu cabut dari consulting company itu, kemudian bikin satu inisiatif kan, namanya Maxima itu kan. Terus akhirnya gue bikin gitu kan, fokusnya itu people development anak muda, ngembangin anak muda segala macam. Terus gue inget banget 6 bulan pertama tuh nggak ngapa-ngapain. Jadi istilah itu kayak apa ya, mantap makan tabungan gitu. Kayak gitu kan segala macam kayak ya udah nyoba gitu. Tapi gue yakin nih pasti akan ada nanti. Nah untungnya kan gue sama istri udah sepakat, dan istri yang paling memudahkan kalau istri udah oke tuh kita jalan aja kan gitu. Terus abis itu kemudian ya udah ternyata misalnya di ujung-ujung tahun tuh ada kerjaan, udah mulai. Dan surprisingly pas di akhir tahun kita alhamdulillah kita punya cukup modal untuk ngerunning hal yang sama tahun depan. Nah abis itu ternyata ada sumber daya kan. Nah waktu itu di bayangan gue tuh ya udah ternyata gue suka reflect banget, Mas. Mungkin kalau waktu itu gue berhenti, akhirnya gue nggak akan bisa sampai sekarang, lebih kepada kayak akhirnya ngerjain pemimpin ID, bantu di SMSG, bantu di mana-mana lah segala macam, jadi ketua ILU nih. Nah, gue ngerasa kayak ya udah berarti itu kayak ada saat-saat di mana dalam hidup ini kayak lo diuji gitu kan, dengan lo meyakini value lo ini, ya lo harus buktiin dong. Jadi kan ya Allah juga bilang gitu kan, nggak mungkin diuji nih kalau kita bilang beriman kan kalau nggak ada ujian-ujiannya dulu. Nah terus gue ngerasa itu beberapa hal yang salah satu yang ya udah alhamdulillah gue ngerasa, jadi suatu saat gue mentok nih Mas ya, gue mikir mudah-mudahan nih ujian naik kelas. Jadi gue harus mikir caranya dulu nih gimana untuk ngelewatin ini semua gitu. Kita jadi kayak suka ngeraguin diri sendiri gitu kan. Nah terus, suka ngeraguin diri sendiri. Terus sama yang kedua, kita lupa sebenarnya kita semua ini udah paket lengkap dari Allah kan. Maksudnya kayak kita udah bisa buat mikir, aset fisik kita, aset hati kita. Mungkin jangan-jangan ada di antara itu yang nggak optimal kita manfaatin gitu. Jadi kayak kita dikasih kesempatan untuk coba kayak inward looking, ngelihat diri sendiri kayak apalagi nih yang bisa gue optimalin gitu. Masya Allah, terbuka banget nih ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan. Oke Bro Ivan, dalam perjalanan hidup lo nih ya, nah lo tuh ada nggak sih pegangan coach yang ngebuat lo tuh harus, ini dia nih coach gue yang harus gue pegang untuk gue selalu maju, dan juga role model? Itu siapa tuh? Wah ini agak mendalam pertanyaannya. Karena kalau dulu gue ya, kalau dulu gue pegangnya selalu gue kayak bapak gue. Tapi dengan bidang yang beda. Gimana? Gue kalau role model kalau role model dulu ya, gue senang sama Bung Hatta. Masya Allah. Maksud gue multi talent, terus orangnya kan nggak berisik ya. Maksudnya kayak emang kerja banget segala macam, doers lah. Maksudnya kayak emang ini banget segala macam. Terus dan itu ada almarhum B.J. Habibie juga gitu. Jadi kayak gue seneng sama kemudian sosok-sosok yang kemudian kayak dia tahu dia bisa jadi sumber manfaat buat banyak orang, tapi dia terus kemudian belajar. Kayak dia nggak selalu nggak cuman kayak permukaan doang, dia benar-benar kayak nguasain keilmuannya, dia ngerti banget seluk-beluk masalah segala macam. Nah dari sosok-sosok ini gue belajar bahwa pertama ya lo harus selalu ngerasa lapar, dan ini ya stay foolish stay hungry, merasa bodoh merasa lapar. Jadi lo terus nyari makanan ilmu pengetahuan, pengen belajar terus dari siapapun segala macam. Karena gini, gue ngerasa kalau ketika lo ngerasa udah pintar di saat ketika lo ngerasa lo udah puas, di saat itulah lo
berhenti belajar. Nah, jadi menurut gue kayak ya lo harus lanjut terus aja belajar gitu. Jadi kayak hal-hal kayak gini yang menurut gue kayak bisa jadi apa ya, role model. Lo cari sosok-sosok orang di sekitar lo yang kayak ngebangkitin itu kan, kayak wah gue harus jadi orang kayak gini nih gitu sekarang. Baik lagi ya, lo namanya guru kan, lo juga butuh pasti mengalami masalah hal laki-laki nih. Nah kemarin kita udah sempat ngirim nih produk-produk Kaf. Cerita sedikit dong tentang Kaf. Kalau menurut gue ini ya, maksudnya gue unik juga baru pertama kali kan, Mak. Maksudnya gini, cowok itu kan cenderung kayak persoalkan apaan sih? Iya, benar. Terus kalau kita ada punya istri ya pakai punya istri aja kan gitu. Pas gue barengan gitu kan. Barengan. Pas dikasih menurut gue ya gue nyoba kan. Iya. Dan menurut gue senang sih sama beberapa yang gue pikir kan ya sama cowok tuh nggak banyak variasi kan. Maksudnya pas datang produk aja gue banyak banget pilihan gitu kan. Ya, terus jadi kayak kita penasaran kan satu-satu nyobain segala macam. Gue tuh senang sama kalau misalnya yang gue udah rutin tuh sebulan terakhir ini ya sebenarnya yaitu ya Pak Bird Serum itu kan. Ya Bird Serum. Bird Serumnya itu, terus kemudian kalau parfum yang gue pakai aktivitas tuh yang Humbling Forest kalau nggak salah. Humbling Forest gue senang ya. Kalau gue pikir kan ini kayaknya kan warnanya beda-beda nih ya. Asik juga kalau pakai beda-beda kan. Jadi kalau gue kalau apa kayak aktivitas gitu terus kayak pen segar segala macam ya mari ya pakai yang apa sih Moroccan Mint apa kalau nggak salah. Kita pakai itu aja. Jadi gue ngerasa kayak ya ini cocok lah buat lo yang suka beraktivitas sih. Menemani dan menyelesaikan masalah laki-laki ya. Seru banget nih Bro Ivan obrol-obrolannya. Semoga menginspirasi Kaf Bro semua ya. Insyaallah. Ada sepatah dan dua patah kata terakhir untuk Kaf Bro nih. Ya. Yang pasti ya makasih Mas sudah diundang ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak juga dong atas waktunya. Jadi menurut gua kayak jangan ragu aja sama jalan yang dipilih. Bener. Gitu. Lanjut aja bro gitu kan. Karena apapun hambatannya, tantangannya pasti selalu ada solusinya kok di depan. Pasti segala ada solusinya macam. Ya. Betul. Masya Allah. Nah untuk teman-teman yang mau kontak-kontak ke Bro Ivan juga bisa langsung ya? Bisa boleh. Mungkin bisa me@ivanahda.id. Oke. Jadi nanti ada website juga. Ada website juga. Kan? Jadi nanti teman-teman cerita aja di situ. Nanti mungkin kan dari situ gue bisa ini cocoknya sama barang di SMSG nih. Ini sama Pemimpin ID nih. Ini sama Maxima nih. ini sama FIM nih, Forum Indonesia Muda dan sebagainya. Jadi kayak kontak-kontakan aja gue. Kaf Bro jangan khawatir untuk platformnya ya. Udah ada semua tuh Kaf Bro. Nah untuk yang Kaf Bro yang memang dalam dirinya seperti Bro Ivan nih pengennya mengajari ya kan, memberikan ilmu sharing, jangan takut, langsung aja tuh ke Bro Ivan. Oke, itu dia obrolan kita barengan sama Bro Ivan, dan terima kasih banyak Kaf Bro untuk atensinya, dan jangan lupa untuk Kaf Bro yang pengen beli produk-produk dari Kaf, langsung aja bisa dicari di e-commerce, di JDID, di Tokopedia, di Shopee, dan juga di Lazada, atau langsung aja mampirin ke websitenya Kaf di kafeveryday.com. Oke? Dan jangan lupa untuk yang belum follow, langsung aja follow di @kafeveryday untuk tahu informasi apa aja yang ada di Kaf pastinya. Oke, tidak cabut dulu. Thank you very much dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for listening, Kaf Bro. Jangan lupa follow Instagram kita @kafeveryday dan kunjungi website kita di kafeveryday.com untuk info-info seru lainnya. See you on the next episode.